Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas air putih saja untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Adegan pertama dimulai dengan ketegangan-ketegangan yang telah banyak terjadi di desa Konoha. Semenjak apa yang terjadi di chapter 6 lalu, makin banyak petunjuk ditampilkan oleh tim Masashi Kishimoto. Kalian mesti tahu bahwa alur cerita Boruto sekarang telah diambil alih dan disusun oleh Masashi Kishimoto. Makanya beberapa hal seperti Rinnegan kembali diperlihatkan, Jura yang mengincar Naruto, serta jurus Hiraishin yang merupakan teknik populer milik Tobirama dan Minato. Kishimoto ingin mengangkat kembali beberapa tema populer yang ada di anime Naruto. Nah, setelah apa yang terjadi pada Hima, Matsuri tampak terkejut dan merasa bahwa ada hal aneh pada Himawari. Dia kemudian berkata, perasaan apa sebenarnya ini dan mengapa aku seperti ragu untuk menyerangnya. Konohamaru kemudian melompat untuk menjemput Himawari. Setelah membawanya ke tempat tim Shikadai, dia bertanya ke Hima dengan berkata, apa sebenarnya yang dia takutkan kepadamu? Kami melihat bahwa Shinju itu tampak mundur ketika berada dekat denganmu. Shikadai menyambung ucapannya dengan berkata, sepertinya kau memiliki sesuatu di dalam tubuhmu Hima. Sesuatu tersebut yang mungkin tak kau sadari sejak dulu. Hima lalu membalas ucapan mereka dengan berkata, dulu, Daimon pernah mencoba menyerangku. Namun, aku tak menghindar sama sekali dan dia langsung terkejut setelah mengetahui reaksiku. Tapi dia mengakui jika aku memiliki semacam intensitas yang misterius. Aku sama sekali tak paham dengan itu dan aku terus memikirkan tentang apa yang dia maksudkan. Matsuri kemudian berkata, anak itu cukup hebat bagi kalian. Entah mengapa, aku tertarik untuk mengambilnya dari kalian akan tetapi, ini agak sedikit sulit. Entah apa yang kurasakan namun, itu benar-benar berbahaya. Aku tak pernah secanggung ini ketika mendekati seorang manusia. Adegan kemudian berpindah Kawaki yang menyuruh Mitsuki untuk diam. Itu dikarenakan seorang Mitsuki terus mengoceh mengenai Ishiki di tubuh Boruto. Kawaki kemudian teringat ucapan Daemon kemarin pada manga chapter 6 yang lalu. Daemon berkata bahwa perlahan tapi pasti, kebohongan Kawaki akan segera terungkap. Inilah yang ditakutkan oleh Kawaki sendiri dan oleh karenanya, dia berusaha membuat Mitsuki untuk diam. Kemudian, Boruto diperlihatkan telah menjawab komunikasi Shikamaru melalui Shintenshi no Jutsu. Shikamaru langsung kaget setelah mendengar suara dari Boruto. Shikamaru berkata, apa yang terjadi dan mengapa, bukan kau yang berbicara padaku. Boruto lalu menjawab, itu adalah Momoshiki Otsutsuki paman. Shikamaru sontak kaget, dan berpikir jika Boruto fix adalah anak dari Naruto. Dia berkata, berarti sudah jelas jika dirimu adalah Uzumaki Boruto. Tidak salah lagi karena aku berpikir, tidak mungkin jika itu adalah Ishiki Otsutsuki. Ternyata, dia masih muncul di tubuhmu dan apakah tadi, Otsutsuki itu membuat kerusakan parah? Boruto lalu menjawab, dia menahan Mitsuki dan Kawaki, untuk mencoba menyakitiku. Alasan dia melakukannya, tentu hanyalah untuk dirinya sendiri. Aku benar merupakan anak dari Naruto dan sekarang, aku berusaha untuk menyelamatkan Paman Sasuke. Shikamaru kemudian berkata, itu berarti, memang benar bahwa pikiran kami telah diubah oleh seseorang. Dan aku tahu siapa orang tersebut tapi untungnya, dia benar-benar tak curiga kepadaku. Nah, yang dimaksud Shikamaru adalah Eida dan oleh karenanya, Shikamaru bergerak secara hati-hati. Shikamaru adalah karakter yang pandai dan admin percaya, dia dan Amado telah saling bertukar pikiran tentang ingatan mereka yang telah diubah. Ino lalu berkata, jangan bilang bahwa fisik Kawaki yang sekarang, malah Kawaki asli yang telah membunuh Naruto. Shikamaru lalu terkejut, karena dia baru menyadari jika mungkin, ingatan mereka hanya tertukar saat melihat Kawaki dan Boruto. Nah, admin berpendapat bahwa nanti, Shikamaru perlahan mulai sadar bahwa Boruto dan Kawaki, benar-benar tertukar serta semuanya akan terungkap. Kemudian, adegan berpindah ke dalam dimensi Daikokuten milik Kawaki. Gamakichi kemudian mendarat lagi, setelah melompat ke udara untuk keluar dari kepulan asap tersebut. Gamakichi kemudian berkata, jujur saja, aku kaget melihatmu di sini Naruto. Naruto lalu berkata, aku pun ikut terkejut karena orang itu bilang, aku sudah 3 tahun berada di sini. Itu seperti tak masuk di akal karena faktanya, aku sama sekali tak bertambah tua.
Nah itu yang dijelaskan oleh Naruto, padahal Gamakichi terkejut karena dia masih hidup. Katak itu kemudian berkata, bukan itu yang kumaksud, akan tetapi, kau ternyata masih hidup. Selama ini, kami mendengar kabar bahwa kau telah mati. Naruto sontak sangat kaget, mengetahui dan mendengar ungkapan dari Gamakichi. Naruto kemudian berkata, itu tidak mungkin, dan apakah semua orang telah berpikir jika aku telah mati? Gamakichi kemudian menjawab, itu benar Naruto, dan ucapan Shinju tersebut juga benar bahwa kau telah menghilang selama 3 tahun. Naruto terlihat tak percaya bahwa Kawaki melakukan semua itu. Naruto tampak depresi karena semua hal telah terjadi dan terlihat begitu dramatis. Dia berbicara dalam hati dengan berkata, tunggu, ada yang janggal bahwa seharusnya dia telah mengeluarkanku dari sini setelah membunuh Boruto. Itu berarti, Boruto tak bisa dibunuh oleh Kawaki, dan ini merupakan sesuatu yang ingin ku ketahui. Namun ketika dia ingin mengutarakan semuanya kepada Gamakichi, tiba-tiba Jura menyerang lagi, menggunakan akar pohonnya. Jura yang terbentuk dari Jubi, langsung menyebarkan akar pohon kepada Naruto, yang dipercaya dapat menyerap cakra. Naruto kemudian menyuruh kataknya, untuk mencoba menebas akar-akar tersebut. Gamakichi lalu menebas beberapa akar, sambil mengeluarkan air dari dalam mulutnya. Naruto lalu menjelaskan ke dia, jika Jura lemah terhadap senjutsu. Nah akhirnya, Gamakichi mengeluarkan kekuatan senjutsu, yang sama persis ketika disemburkannya kepada Obito saat itu. Jura menangkisnya, namun dia merasa aneh bahwa senjutsu katak tersebut, seperti langsung menetralkan kekuatan akarnya. Naruto lalu melompat, dan langsung mencoba bertarung dengan seorang Jura. Yonbi dari dalam tubuhnya, mencoba memberikan cakranya ke Naruto, agar Naruto menggunakannya dalam serangan Rasengan. Naruto dan Jura, lalu diperlihatkan adu taijutsu serta beberapa kali, mereka berhasil mendaratkan pukulan di wajah. Sementara itu, adegan berpindah kepada Koji, yang sedang melawan para Anbu Konoha. Koji dan mereka, saling bertatapan karena Koji, memerintahkan mereka untuk mundur serta mengancam mereka. Akan tetapi, Anbu tampaknya tak peduli dan mereka, langsung menyerang kembali. Nah merasa tak ada pilihan lain, Koji akhirnya menerima tantangan para Anbu, untuk bertarung habis-habisan. Salah satu Anbu kemudian melemparkan beberapa kunai, yang secara tiba-tiba berubah menjadi kunai besar. Melihat itu, Koji langsung menyemburkan elemen api kepada kunai tersebut. Saat Koji fokus pada apinya, Anbu yang lain muncul di sampingnya dan berniat menebas Koji. Akan tetapi, Koji langsung memanjangkan rambutnya, sambil mengikat Anbu tersebut. Nah lagi dan lagi, Anbu kaget bahwa kekuatan rambut itu, sama seperti yang Jiraiya lakukan. Walaupun mereka merupakan Anbu yang muda, tapi sejarah Konoha telah banyak mereka pelajari termasuk biodata seorang Jiraiya. Sehingga, mereka bertanya tentang siapa sebenarnya Koji dan mengapa dia memiliki teknik rambut seperti yang dilakukan Jiraiya. Koji tidak menjawab dan dia malah langsung melemparkan Anbu itu ke pepohonan di situ. Kemudian, Koji berlari sambil menyemburkan api kepada Anbu lainnya, yang membuat pepohonan di situ penuh dengan api. Nah para Anbu kemudian berkata, siapa Anda sebenarnya dan mengapa Anda tampak tak asing bagi kami? Jika Anda adalah Tuan Jiraiya, itu sangat tidak mungkin karena Sannin tersebut telah mati sejak lama. Koji kemudian menjawab, tahu dari mana jika Jiraiya telah mati? Kalian tentu tak menemukan jasadnya saat itu kan? Jadi, jangan berbicara omong kosong tentang dirinya dan sekarang, mundurlah sebelum aku bertindak jauh. Kalian bukanlah lawanku dan sebagai pasukan elit, kalian telah gagal melindungi desa ini. Mendengar itu, para Anbu sebenarnya ragu untuk menyerangnya karena mereka mulai berpikir jika Koji adalah Jiraiya. Tapi, mau tidak mau mereka harus tetap melawannya, karena itu adalah perintah. Anbu kemudian maju bersama, sambil mencoba melakukan taijutsu. Koji dan Anbu, lalu diperlihatkan bertarung adu taijutsu di tengah api yang membara. Akan tetapi, Koji benar-benar memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa. Dengan mudahnya baginya, untuk membuat para Anbu terhempas karena terkena pukulan serta tendangannya. Lalu kemudian, adegan beralih kepada dua petinggi desa Konoha, yang terlihat berjalan di alun-alun desa Konoha. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba salah satu Anbu terlihat berlari di atas rumah warga. Melihat itu, Homura langsung memanggilnya, dan bertanya tentang apa yang terjadi. Anbu tersebut, lalu menjelaskan ke mereka jika Boruto, saat ini ada di sebelah selatan desa Konoha. Mendengar itu, Homura dan Koharu langsung marah serta ingin pergi menemui sang Hokage ke-8. Sementara itu di tempat lain, Konohamaru terlihat kesulitan melawan Matsuri. Level yang berbeda jauh, tentu menjadi alasan mengapa dia tak mampu. Shikade lalu memiliki rencana, untuk mencoba menyerang Shinju itu.
Dia berkata, "Hima, aku akan mengandalkan mata Byakuganmu. Aku akan melemparkan bom asap kepada wanita itu, lalu kau yang akan membimbingku untuk dapat menemukannya di dalam asap itu." Hima kemudian setuju, dan mereka langsung melancarkan rencana itu. Shikade kemudian melemparkan bom asap, sambil membuat bayangannya masuk ke dalam asap itu. Himawari terlihat mengaktifkan Byakugan, lalu dialah yang menuntun bayangan Shikade, agar dapat menemukan Matsuri di dalam asap tersebut. Namun ketika Hima melihat ke dalam, ternyata Matsuri tak ada di sana. Dan ketika dia memberitahukan itu kepada Shikade, Matsuri langsung muncul di sampingnya, sambil mencoba memangsa Himawari. Akan tetapi, tiba-tiba Matsuri seperti dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat, dari tubuh seorang Himawari. Kekuatan intensitas yang pernah ditakuti oleh Daimon, seketika muncul dan melindungi dirinya. Matsuri mencoba melawan kekuatan itu akan tetapi, dia benar-benar tak mampu dan akhirnya, Matsuri kembali mundur menjauh dari Hima. Nah, entah Hima adalah titisan Kaguya atau tidak, dia merupakan anak Naruto yang sangat misterius. Admin yakin di dalam tubuhnya, tersimpan sebuah kekuatan besar yang nanti, akan berguna melindungi mereka semua. Kemudian setelah momen misterius tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.